saat ini ITV Sport sedang ada di Bersatu Cup dan saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Peter Layardi, yaitu Bapak Ketum PB PTMSI. Pak, saya ingin bertanya nih Pak, kan tadi sudah ketika pidato Bapak sudah bicara tentang adanya dualisme, bahkan ada yang menyebut juga ada tigalisme. Nah, kita ingin menanyakan nih Pak, di tengah dinamika kondisi tenis meja Indonesia saat ini, apa makna bersatu dalam kejuaraan ini Pak? Jadi sekarang saya mulai dulu ya dari Ya. yang pertama statement Ibu itu terkait dengan dualisme, tegalisme itu sebetulnya tidak ada. Ya. Jadi yang ada itu tenis meja di bawah hanya satu yang menjadi anggota KONI itu PB PTMSI. Baik. Dan ini sudah diuji di dalam pengadilan 3 kali loh. 3 kali di pengadilan itu sudah memutuskan melalui putusan yang inkrah Mahkamah Agung hanya satu ketua umumnya nama saya, PBPTMSI di bawah KONI Pusat. Hanya satu organisasi olahraga tenis meja itu. Baik. Yang ada itu hanya gangguan-gangguan yang menurut kami ya. Tapi untuk di nasional ini tidak signifikan. Hanya untuk pengiriman atlet ke luar negeri aja yang kami merasa terganggu. Ya, Oke. seperti Baik. itu. Jadi tadi apa pertanyaan kan? Jadi bagaimana dalam makna bersatu dalam Makna bersatu itulah itu karena ada dinamika itu kita ingin mengajak seluruh insan pelaku olahraga tenis meja ini bersatu, jangan lagi mau dipolarisasi seperti itu. Nanti ada kegiatan-kegiatan lain dianggap orang wah ini ada dualisme, ada 3, nanti ada 4, repot Bu. betul. Ya, Betul, untuk pembinaan kami ini jadi terganggu. Kami laksanakan kegiatan yang rutin, kami laksanakan pelatnas jangka panjang. Tujuannya kan satu, demi merah putih. Kita ingin olahraga tenis meja ini berprestasi di tingkat internasional, ingin mengharumkan nama baik negara kita, menaikkan bendera merah putih di negara orang. Gitu loh, Bu. Iya, betul. Pak, lalu bagaimana Bapak bisa memastikan kejuaraan ini agar tidak sekedar menjadi agenda rutin, tetapi benar-benar menjadi bentuk sistem pembinaan nasional yang kokoh? Nah, untuk itu kami juga lagi pikirkan selain anak-anak ini berlomba untuk berprestasi, mereka ini kan sebagian besar sudah dewasa, yang ikut ini kan sebagian udah ada yang udah berkeluarga, masih jadi pemain, ada yang sudah masuk ke dunia kerja. Kita juga pikirkan kesejahteraan atlet. Kita kasih hadiah yang cukup besar. Kita juga akan memberikan insentif buat setiap atlet yang bermain di sini ketika mengikuti seri berikutnya. Misalnya dari 16 besar putra, 16 besar putri, mereka supaya dapat insentif dari PBPTMSI. Nah, itu salah satu perhatian kami untuk atlet, kesejahteraan atlet ya. Dan juga tentu ini akan membuat adik-adik kita ini terus semangat berprestasi, menjaga kesinambungan supaya tetap ada di posisi yang tinggi gitu loh Bu. Nah itu kan salah satu cara kami ya Bu, cara kami untuk supaya atlet itu menjaga kondisi dan meningkatkan prestasi dari waktu ke waktu. Oke. Lalu sebenarnya selama ini tuh masalah utama tenis mejanya tuh di mana sih Pak? Di pembinaan daerah kah? Atau di sistem pusatnya kah? Atau di tata kelola organisasinya Pak? Kalau menurut saya ya, ini dari zaman dulu olahraga Indonesia ini kan baik-baik saja ya. Iya. Ya, kita ini cuman ada KONI, Indonesia selalu nomor 1 di tingkat yang Asia Tenggara ini ya, SEA Games ya. Iya. Semenjak ada pemisahan ya, ini yang luar negeri ini kayak seperti fungsinya sebetulnya kan travel ya. Travel agent yang mendaftarkan atlet-atlet kita ya untuk multi event. Tapi ini mau ngambil peran seperti KONI gitu loh. Oke. Ya kan? Jadi membingungkan, kami cabornya terasa sekali, sangat dirugikan, sangat dirugikan. Jadi prestasi olahraga ini menurun kalau menurut saya. Jadi bisa di-compare lah dulu seperti apa, sekarang seperti apa, menurun sekali, Oke. menurun sekali. Jadi biang keroknya cuma satu, ya kan? Adanya pemisahan-pemisahan ini harusnya udah saya taunya KONI aja lah sudah, itu aja. Jadi kalau dari PB PTMSI-nya sendiri bagaimana nih Pak? Kenapa kok kita ini jadinya minim prestasi sih?
Kalau kami ini gangguan udah 10 tahun lebih, Pak. Gimana mau berprestasi, bagaimana kami harus fokus untuk melakukan pembinaan secara baik. Dulu kan baik-baik saja tenis meja, terus sapu bersih. Betul, 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 betul. Ya semenjak ada ribut-ribut begini, diganggu-ganggu begini, kadang-kadang yang dikirim atlet-atlet yang ya kita adik-adik kita yang sebetulnya belum layak ya, tapi dikirim, dipaksakan. Ya, karena yang ini dianggapnya wah terlalu begini, pro-nya ke sini. Jadi kacau, Bu. Ya. Kayak seperti contoh yang terakhir aja, beberapa atlet kita yang juara PON itu kan tidak dilibatkan. Ya kan? Terus juga juara satu putra putri itu saya lihat jarang dimainkan. Ya. Jadi saya sangat prihatin melihat ini. Oke, dan ini pertanyaan terakhir nih Pak. Langkah konkret terdekat Pak agar kita bisa lebih kompetitif lagi dan agar kita bisa lebih populer lagi di Indonesia Pak. Nah itulah kita lakukan kegiatan-kegiatan secara rutin. Kita bikin Liga Silatama Divisi Utama yang melibatkan pemain-pemain asing. Setiap klub yang mendaftar itu boleh memiliki pemain asing satu putra, satu putri. Jadi supaya meriah, pemain dunia pun boleh dikontrak. Kita akan libatkan BUMN-BUMN besar yang akan membuat satu klub-klub besar yang mendukung kegiatan Liga Silatama Divisi Utama kami yang kami rencanakan dimulai tahun 2026 ini di Sumatera Selatan. Terima kasih banyak Pak Ya. Peter. Oke. Melaporkan dari ITV Sport Maharani.